Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah ujian akhir semester mata kuliah Material Teknik Elektro di Institut Teknologi Sumatera. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Fahmi Hamdi Muhammad Iqbal dengan NIM 131151033. Email saya fahmi.131151033@student.itera.ac.id. Saat ini saya mengikuti mata kuliah Material Teknik Elektro kelas RB dengan dosen pengampu Pak Ali Mukhtar MN. Ini outline yang akan saya bawakan. Ada 5. Yang pertama judul jurnal review, kemudian yang kedua pengertian dan ilustrasi tentang piezoelektrik, kemudian yang ketiga pembahasan dan review jurnal, yang keempat kesimpulan, yang kelima adalah penutup. Baik, kita akan masuk ke judul. Judul yang saya bawa adalah piezoelektrik sebagai permanen energi dengan penambahan black body segitiga. Ini saya ambil dari Sinta. Oke. Jurnal ini disusun oleh 3 orang bernama Pak Kasum, Pak Fajar, dan Pak Ades. Apa itu yang disebut dengan piezoelektrik? Piezoelektrik adalah suatu alat permanen yang dia dapat menghasilkan energi listrik dengan adanya defleksi. Sehingga kira-kira piezoelektrik itu jika ada perubahan atau peralihan posisi dia akan menghasilkan energi listrik. Nah, berikut saya ada ilustrasi. Ini misalnya. Nah, jadi di sini ada sebuah pola. Ini ada pola, kemudian nanti dia bergerak. Bergerak entah ditekan atau digeser atau bagaimana sehingga ini akan menimbulkan beda potensial. Nah, beda potensial. Ini juga sama. Gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah elemen piezoelektriknya. Di sini adalah elemen getar. Nah, jadi ketika ada energi yang ditransferkan secara manual, gitu, di sini dia akan menghasilkan sebuah energi listrik. Nah, secara sederhananya, ini adalah salah satu contoh aplikasi piezoelektrik. Nah, jadi mobil ini dia akan menginjak pegas. Yang pegas ini nanti akan mempengaruhi sistem cantilever dan piezoelektriknya, sehingga nanti sistem cantilever dan piezoelektrik ini akan mampu menghasilkan ataupun menyimpan energi listrik seperti itu. Nah, ini adalah jurnal pembahasannya. Jadi dengan judul ini, penelitian ini mengamati tentang piezoelektrik dengan black body segitiga. Ini ukuran 1 x 1 cm sampai ke ukuran 3 x 3 cm. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ilustrasinya adalah blok segitiga ini terpisah terhadap kertas dalam rentang jarak 50 mm. Kemudian nanti di sini ada piezoelektriknya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah dimensi dari piezoelektrik itu sendiri. Jadi piezoelektrik tadi di sini ya. Piezoelektrik di sini. Nah, ini adalah dimensinya. Dimensi dari piezoelektrik itu. Ini adalah cara kerjanya. Jadi pengukuran tegangan listrik itu di sini dilakukan dengan mikrokontroler. Nah, ini. Jadi mikrokontroler nanti akan diprogram oleh komputer. Di sini dengan alat bahan berupa kipas angin, kemudian penyearah aliran, black body segitiga. Ini ada piezoelektriknya. Nah, ini seperangkat dengan kertasnya dan sistem akuisisi data. Nah, di sini sistem akuisisi data ini semacam data logger ya, semacam data logger, sehingga di sini ada kemampuan yang
bisa menggantikan peran manusia. Jadi data logger di sini jika dari jurnalnya adalah mencatat sekitar 100 data per detiknya. Nah, ini adalah data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan adalah pada rentang 0 sampai ke 0,2. Nah, terus data yang dihasilkan seperti ini. Kemudian, nah ini adalah tabel pengelompokan jumlah data berdasarkan rentang jarak tegangannya. Nah, tadi di sini kan ada mikrokontroler yang dipasangkan pada piezoelektrik ini, sehingga nanti pada mikrokontroler itu akan membentuk sebuah sekumpulan data yang akan dikonvert, apa yang dikumpulkan nanti diakumulasikan ke Microsoft Excel untuk supaya lebih mudah dibentuk menjadi sebuah grafik. Contohnya nanti seperti ini. Nah, ini adalah konversi grafik dari data-data tabel ini. Oke, selanjutnya, nah ini adalah cara kerjanya. Cara kerja dari piezoelektrik ini adalah dengan diberikannya angin. Ini diberikannya angin. Ketika dia menumbuk atau angin itu menerpa dari black body segitiga itu, maka akan menghasilkan perputaran angin untuk menyentuh kertas ini. Nah, nanti kertas ini akan bergerak ke atas dan ke bawah. Untuk ke atas nanti dia kita asumsikan sebagai tegangan positif dari piezoelektrik itu sendiri, dan untuk yang ke bawah dia menjadi negatifnya, sehingga nanti piezoelektrik di sini dapat bergerak karena adanya defleksi dari kertas ini. Nah, ini adalah data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan dari kertas tadi menampilkan grafik hubungan antara dimensi black body terhadap nilai efektif. Jadi di sini ada tegangan RMS-nya, tegangan RMS-nya. Nah, ukuran black body kecil memiliki nilai efektif tinggi, dan black body ukuran besar memiliki nilai efektif yang terendah. Nah, di sini. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang bentuk black body-nya, kan ada yang 1 kali 1 cm, kemudian ada yang 2 kali 2 cm. Nah, yang 3 kali 3 cm ternyata berdasarkan jurnal yang ditulis di sini, semakin besar olakan yang terjadi dan menumbuk permukaan piezoelektrik, maka nilai efektifnya menjadi semakin tinggi. Kira-kira kayak gitu. Nah, sedangkan di sini adalah ukuran black body kecil memiliki nilai efektif yang tinggi. Jadi dengan nilai black body segitiga ini, maka hantaman angin itu akan membentuk perkolakan angin yang lebih tinggi, sehingga nilai efektifnya yang menjadi lebih tinggi. Nah, jadi ini adalah 1 kali 1 cm, ini 2 kali 2 cm, yang ini 3 kali 3 cm. Begitu. Kemudian di sini kita masuk kepada sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan pembahasan pada bab di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin kecil ukuran black body segitiga, maka akan semakin tinggi nilai efektif yang dihasilkan. Ya, tadi kan ada yang 1 kali 1, ada yang 2 kali 2, ada yang 3 kali 3 dalam satuan cm. Jika semakin kecil, ini asumsinya adalah 1 kali 1 cm, maka akan menghasilkan nilai tegangan yang semakin tinggi. Nah, black body penampang pada segitiga 1 cm memiliki nilai efektif tertinggi, yaitu 5,21 mV. Nah, pada penelitian ini mayoritas piezoelektrik menghasilkan tegangan pada rentang voltase minus 0,01 hingga 0,01 volt. Ini adalah hasil kesimpulan dari jurnal. Nah, sedangkan ini adalah kesimpulan dari saya. Piezoelektrik merupakan alat yang mampu menghasilkan energi listrik ketika mengalami defleksi. Jadi yang awalnya diam, ketika dia mengalami defleksi,
Maka piezoelektrik yang di sini dia mampu menghasilkan listrik atau dia menyimpan energi listrik. Nah, kemudian piezoelektrik dapat diaplikasikan pada tempat-tempat yang syarat defleksi. Ya, jelas ya, yang syarat defleksi seperti tadi kan ada polisi tidur, kemudian bisa dimodifikasi kertas dengan piezoelektrik dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah nah ini saya membuat kesimpulan sendiri terhadap jurnal ini. Piezoelektrik dapat menghasilkan listrik dengan memanfaatkan angin yang diakumulasi melalui block body. Jadi akan berbeda ketika angin langsung menerpa piezoelektriknya dengan angin yang dia melewati block body. Karena kalau dia langsung menerpa ya langsung kena aja gitu. Tapi kalau dia menggunakan block body gitu, angin yang menerpa segitiga maka akan dia mengakumulasi untuk menerpa si piezoelektrik itu sendiri. Baik, cukup. Nah, ini ada quotes penutup dari saya. Ini adalah senior saya di organisasi. Namanya Iqbal Muhammad Zilal, Ketua Umum Pimpinan Pusat Hima Persis untuk periode 2019-2021. Beliau pernah menasehati saya bahwa jika besok adalah hari kematian kita, maka jadilah yang terbaik hari ini. Maka saya usahakan presentasi ini merupakan presentasi terbaik untuk UAS Material Teknik Elektro pada masa yang ya cukup sulit inilah. Baik, terima kasih pada teman-teman yang menyaksikan dan juga kepada Bapak dosen Pak Ali. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salah tentunya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.